Sebatas Impian, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Engkau dapat rumah? Astaga, engkau dapat rumah, Mas Rid? Nisa berseru. Matanya lebar berbinar terang menatap tunangannya. Bibirnya ternganga dan tersenyum bergantian. Gembira dan surprise. Ridwan pun tersenyum, bangga dan bahagia. Ia memang berhak merasa demikian. Mempersembahkan sebuah rumah kepada calon istri tercinta, siapa tidak bangga dan bahagia? Apalagi mereka sudah begitu lama mendambakan sebuah rumah yang dapat segera menampung cinta kasih mereka begitu mereka nanti menikah. Menikah sudah menjadi obses yang semakin hari terasa semakin menyesakkan dada. Mudah-mudahan keinginanmu untuk memiliki rumah belum keburu lenyap. Jawabnya dengan senyum. Lenyap? Mas Rid tahu, setiap malam mimpiku hanya dipenuhi dengan rumah. Dan rumah yang muncul dalam mimpiku makin lama makin indah. Di mana lokasi rumah itu, Mas Rid? Nah, sekarang kau tidak hanya akan mimpi. Tempatnya di Taman Tirta, batas kota kira-kira 4 km ke barat. Ridwan memperlihatkan gambar rumah yang dibawanya. Yang tipe 70 sudah habis. Jadi aku terpaksa ambil yang tipe 57. Percayalah Nis, rumah yang kupilih letaknya sangat bagus. Berdampingan dengan taman, persis di samping kamar tidur. Jadi bila jendela kamar tidur kita kau buka, kau akan menghirup udara segar dan melihat pemandangan yang indah. Di samping dan di belakang rumah masih ada cukup halaman. Bisa kita bikin taman lagi. Atau kandang kelinci. Kita hanya berdampingan satu sisi dengan tetangga. Aku tidak suka dikelilingi terlalu banyak suara, kan? Mata Nisa makin lebar berbinar. Bisakah kita melihat rumah itu sekarang? Aku sudah tidak sabar lagi rasanya. Ridwan tertawa. Dijentiknya dagu Nisa dengan ujung jari. Rumah itu belum ada, sayang. Baru mau dibangun. Nisa ternganga. Tangannya yang memegangi lengan Ridwan perlahan-lahan mengendur. Ridwan menangkap tangan itu, digenggamnya erat-erat. Tapi tidak usah kecewa. Ia tersenyum lagi. Developernya sudah siap. Direncanakan dalam waktu 6 bulan, semuanya akan sudah siap ditempati. Kita untung cepat memesan lebih dulu. Jadi, bisa memilih lokasi yang baik. Nanti aku akan menunggui pada saat rumah kita dibangun. Kita kasih apa kek sama mandornya? Biar rumah kita tidak asal saja dikerjakan. Mungkin kita malah bisa minta dirubah sedikit modelnya. Asal tidak kelihatan menyolok. Tak apa keluar uang sedikit. Asal kita mendapat rumah yang betul-betul bagus. Itu aku pasrah padamu. Mas Rid lebih tahu soal-soal seperti ini. Lalu bagaimana? Apa saja yang mesti kita urus? Nah, ini. Ada sedikit soal yang harus kita selesaikan. Aku harap kau bisa membantu. Soal apa?
Uang muka? Jangan khawatir. Kalau untuk itu, kurasa tabunganku cukup lah. Ridwan menggeleng. Untuk membayar uang muka, aku sudah sediakan. Ini soal lain, Nis. Orang yang bisa mengambil rumah KPR BTN itu harus pegawai negeri. Padahal kau tahu, aku bukan anggota Korpri. Atas namaku saja. Mas Rid toh tidak khawatir aku akan main curang. Dengan diam-diam menjual rumah kita itu misalnya. Sela Nisa bersemangat. Salah satu berkas yang harus diserahkan adalah surat kuasa pemotongan gaji sebesar angsuran tiap bulan. Aku khawatir gaji pegawai negerimu tidak bisa dipotong untuk itu. Ridwan menjawab dengan tenang. Kenapa tidak? Nisa penasaran. Baik, aku tanya dulu. Berapa gaji bersihmu sekarang? Sesungguhnya Ridwan tidak perlu bertanya. Ia tahu betul berapa jumlah yang diterima Nisa sebagai penerima telepon di kantor pemerintah dengan ijazah sarjana muda. 47.900. Nah, angsuran tiap bulan untuk rumah itu Rp73.000. Jadi, gajimu harus disambung dengan apa agar bisa dipotong? Ridwan mengakhiri kalimatnya dengan senyum. Nisa tak sanggup berkata sepatah pun. Karena itu aku berpikir, bagaimana kalau rumah itu kita ambil atas nama ayahmu? Tentu saja kalau kau dan ayah setuju. Nanti tiap bulan kita mengganti pemotongan gaji itu kepada ayah. Atau kita bikin surat perjanjian jual beli sesudah rumah itu diserahkan. Di bawah tangan tentu saja. Karena rumah BTN itu tidak boleh diperjualbelikan lagi. Nih, formulir-formulirnya. Bacalah dulu. Ridwan menyodorkan sebundel berkas. Kuharap ayah bersedia. Karena hanya itu satu-satunya cara bagi kita untuk bisa mendapat rumah. Nisa menerima berkas-berkas itu dengan hati-hati, seakan menerima harta pusaka yang sangat keramat. Mereka bertatapan. Senyum bermekaran, hati bernyanyian. 2 minggu yang lalu, harapan Nisa untuk dapat memiliki rumah punah sudah. Rumah-rumah di Perumnas Minomartani, satu-satunya harapannya ternyata telah habis terjual. Padahal ia sudah berbulan-bulan memikirkan rumah itu sebagai bakal tempat tinggalnya. Informasi pertama tentang perumahan itu didapatnya dari seorang kawan sekantor. Konon, uang mukanya hanya 400.000 dan angsurannya 15.000 sebulan. Bukan kepalang herannya ia mendengar jumlah angsuran yang murah itu. 15? Sungguh tidak keliru? Jangan-jangan 50? Ia hampir tak percaya. Betul kok, 15. Tetapi ukurannya aku tidak tahu. Mungkin 15 atau 21. Aku sendiri belum lihat. Nisa menghitung kotak-kotak Eternit yang ada di atasnya. Bila setiap kotak Eternit berukuran 1 meter persegi, maka tipe 15 berarti 3 kali 5. Mungkin itu dijadikan 2 kamar ukuran 3 kali 2,5. Tipe 21 pasti tidak jauh berbeda. Paling-paling dibuat 2 kamar ukuran 3 kali 3,5. Wah, bukan main kecilnya. Baru membayangkan saja, Nisa sudah merasa sesak dadanya mau meledak karena sesak nafas.
Ia sudah hampir memutuskan untuk tidak tertarik ketika kawannya berkata lagi. Saudaraku itu ambil 2 buah tipe 21 yang berdampingan. Setelah dibuka, katanya luas juga. Oh, jadi bisa ambil lebih dari 1 rumah? Nisa bertanya dengan seperti harapan baru. Sebenarnya tidak. Rumah yang di sebelah rumah saudaraku itu sudah dibeli orang. Dan saudaraku membelinya dari orang itu. Oh ya, yang agak besar dikit ukurannya 24. Katanya ada juga kok. Kau mau ambil? Entahlah, aku pikir-pikir dulu. Nisa menjawab. Dan ia benar-benar memikirkannya. Sangat memikirkannya malah. Nah, misalkan saja tipe 24. Diambilnya sehelai kertas dan digambarnya petak-petak berukuran 6x4 dalam skala sentimeter. Dikerahkan daya imajinasinya untuk memikirkan bagaimana pengaturan yang paling efisien dan fleksibel. Sekat-sekat antar ruang harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dibuka dengan seketika bila dibutuhkan kesan ruang yang luas dan bisa ditutup dengan sekejap mata bila keprivasiannya diperlukan. Sekat-sekat yang luas dan praktis tapi tidak kelihatan remeh seperti tenda warung. Mungkin ruang belajar bisa dibuat menempel pada satu sisi ruangan tamu, dipisahkan dengan tirai yang bisa disingkap dan ditutup, yang sekaligus merupakan penghias kamar tamu. Untuk itu tirai harus dibuat indah dan cantik, mungkin dengan kerut-kerut dan renda-renda. Bila ada tamu Ridwan yang tidak begitu dikenalnya, sementara dia ingin menulis, maka dengan menutup tirai, ia akan berada di ruang baca mungil seluas 3 x 1,5 meter. Bila mereka kedatangan tamu banyak, tirai disingkapkan dan beberapa dapat duduk di kursi baca yang lepas bebas berhubungan dengan kamar tamu. Di salah satu sisi ruang baca itu dibuat pintu lebar yang berhubungan dengan kamar tidur. Jadi bila ia sudah mengantuk, sementara Ridwan masih butuh menyelesaikan beberapa pekerjaan, pintu itu bisa dibuka lebar-lebar dan tirai yang berbatasan dengan kamar tamu ditutup. Hasilnya, mereka akan memperoleh kesan seolah-olah berada di ruangan yang sama. Begitulah, semua serba praktis, efisien, dan fleksibel. Hubungan antar ruang setiap saat bisa diubah dengan cepat sesuai kebutuhan. Akhirnya Nisa bertekad untuk melihat rumah-rumah itu. Ridwan sangat sibuk dengan pekerjaannya, maka ia pergi sendiri. Untung lokasinya tidak jauh dari kota. Rasa geli bercampur senang menggelitik hati Nisa melihat rumah-rumah batako yang belum diplester itu. Betul-betul mungil seperti rumah-rumahan dari lempung berwarna kelambu. Ada juga yang sudah diperbaiki pemiliknya. Dipagar tembok, diplester, dicat, ditambah teras, dan ternyata cantik juga hasilnya. Sebagian besar rumah-rumah itu masih kosong, bahkan ada yang baru dikerjakan. Nisa menyusuri jalan-jalan yang dikeraskan dengan petak-petak semen di atas motor bebeknya, mengamati setiap rumah dengan rasa riang. Segera saja ia merasa akrab dengan deretan rumah-rumah kecil itu, merasa telah menjadi salah satu pemiliknya. Seakan-akan hendak dibisikkannya pada rumah-rumah yang dia menunggu itu, bahwa kelak ia akan datang dan merawat mereka. Sebenarnya ia ingin turun dari motornya dan menjenguk ke dalam lewat jendela-jendela kaca
yang seperti memanggil-manggil itu. Tapi beberapa pekerja di situ selalu memperhatikannya, dan ia merasa sungkan. Ia telah pula memilih mana rumah yang akan ditempatinya. Sebuah rumah tipe 24 yang berarti 48 meter. Cukuplah hidup dengan 2 anak. Sesudah itu secara rutin ia menengok rumahnya sambil melihat-lihat apakah penghuni perumnas itu sudah bertambah. Tiap kali dijumpainya sebuah jendela baru tertutup tirai, hatinya tersenyum gembira. Telah bertambah lagi calon tetanggaku, pikirnya. Dengan lega dilihatnya pula bahwa rumahnya masih tetap kosong dan menunggu. Tidak, ia tidak mau mengambilnya sekarang. Sebab ia dan Ridwan baru akan menikah setelah Ridwan lulus sarjana. Kira-kira setahun lagi. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.